Halo, apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua anak muda, entrepreneur yang luar biasa. Dan yang lebih luar biasa adalah mereka kakak beradik dan kalau bertemu itu pasti kita tidak bisa mengenali satu dengan yang lain. Nah, siapa mereka? Selamat sore Vero dan Valerie. Selamat sore, Pak Yus. Yuhu Bebsku. Baik teman-teman, mereka berdua ini kakak beradik dan kebetulan memang twins. Dan selama ini mereka melakukan banyak kegiatan usaha yang menarik. Menariknya kenapa? Karena selain mereka melakukan kegiatan-kegiatan kreatif, tetapi juga banyak juga yang punya concern luar biasa di urusan-urusan seperti lingkungan hidup dan lain sebagainya. Yuk kita simak ngobrol-ngobrol dengan mereka. Vero dan Vale, bisa diceritain nggak ke teman-teman muda awalnya berwirausaha itu kayak gimana? Oke, kita tuh lucunya emang udah seneng kayak berdagang gitu ya, berwirausaha tuh udah dari kecil sih. Kebetulan papa wirausaha juga, jadi kita dari kecil itu udah kayak suka bikin usaha kecil-kecilan, suka jualan ya, kayak mulai dari jualan donat lah, atau enggak pas lagi zaman nyari danus, tau kan mahasiswa kan pasti pada doyan nyari danus kayak buat event-event gitu kan. Jadi kita suka banget berkreativitas gitu ya, emang suka jualan sih. Kalau dulu mungkin lebih nggak bisa dibilang wirausaha gitu ya, lebih ke pedagang gitu kan, jualan tanpa modal, jualan tanpa cash flow. Tapi kalau misalnya sekarang karena mungkin belajar dari teman-teman wirausaha yang lain, ya kita mulai merintis bisnis kita secara kecil-kecilan sih, bisa dibilang masih UMKM. Oke. Kecil-kecilan segini-segini ya. Tapi ada banyak gitu ya loh. Jadi memang dari kecilnya, dari zaman sekolah memang sudah suka cari duit lah ya. Yes. Ya, karena kita dari dulu tuh selalu diajarkan untuk berbagi kan sama orang tua. Apa-apa 1 bagi 2. Jadi kalau mau punya tambahan, cari duit sendiri. Cari sendiri. Diajarkan untuk berbagi atau lebih ke penghematan ya bagi berdua ya. Oke. Nah, kalau sekarang apa aja nih yang digeluti nih? Oke, jadi kita mungkin emang salah satu orang yang agak salah jurusan gitu ya. Mungkin di sini teman-teman milenial banyak yang ada di posisi kita dan relate, karena salah jurusan tuh udah kayak kayak COVID kali ya, ada di mana-mana gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu, karena menurut aku fundamental dari mata kuliah yang kita ambil sama 4 tahun kita belajar itu tetap ada membentuk kepribadian kita dan juga mental kita. Jadi walaupun kita lulusannya mungkin jauh gitu ya, sekarang kita menggeluti dunia kreatif yang mana memang menjadi passion kita sih gitu. Dulu mungkin kita pernah ngawalin karir kita as a model. Nah dari situ mungkin kita terjun ke dunia fashion dulu, itu kan termasuk industri kreatif. Terus event-event, akhirnya kita pun mendirikan, dulu sih lebih ke bisnis tahunan namanya Look Ads. Kita bikin market-market gitu Pak, gitu. Mungkin kalau sekarang kayak bazar-bazar gede, festival. Terus kemudian sering berjalan tahun, kita sekarang memfokuskan diri untuk membuat talent management and development. Benar. Jadi sekarang kita fokusnya lebih ke ngembangin creator, sama kita juga bikin production dan juga kita bikin apa lagi ya. Pokoknya apa aja yang bisa kita gelutin di dunia kreatif, dunia digital, kita sikat lah Pak. Mantap kan gitu. Nah teman-teman, seperti saya bilang tadi kan, bisa nggak membedakan kedua orang ini? Kayaknya agak susah ya. Ini sebenarnya yang Vero mana, yang Valerie yang mana ini? Tadinya minta saya pakai nemtek ya. Soalnya Pak Yulis juga sering ketuker nih, nggak apa-apa. Emang mungkin untuk yang pertama kali ketemu agak susah ya, tapi mungkin bisa dikasih nanti di sini kayak Veronica, di sini kayak Valerie gitu ya. Biasanya orang triknya panggil kita kembar aja atau nggak twins. Jadi udah pasti aman Pak. Dan dua-duanya bisa nengok. Nengok pasti. Nah, pada waktu membangun itu kesulitannya apa? Kesulitannya apa ya? Atau lancar-lancar aja? Pastinya enggak dong. Pasti namanya wirausaha pastinya naik turun gitu kan. Kita awalnya berbisnis itu tanpa modal gitu kan, bikin eventnya. Nah jadi kalau misalnya ada kesalahan perhitungan finansial ya pasti kita mesti ngalamin rugi ditanggung bareng-bareng. Dulu masih mahasiswa, udah malu, mesti minta sama orang tua. Wah pokoknya
menyedihkan lah. Okay. Cuman emang karena kita udah passionnya di sini, jadi apapun itu masalahnya ya udah kita kayak berusaha aja terus gitu. Karena kan roda berputar. Habis kita untung, mungkin besok rugi, terus nanti bisa untung lagi. Ya, dan mungkin emang mungkin kesulitannya juga karena kita nggak pernah bener-bener dapetin materi tentang kewirausahaan ya. Tapi untungnya di fakultas kita pun sendiri, walaupun itu jurusannya itu science gitu di Institut Teknologi Bandung, akhirnya di angkatan kita tuh udah dimasukin salah satu SKS untuk kewirausahaan yang itu diambil di sekolah manajemen bisnisnya. Dan itu sangat ngebantu banget walaupun cuman kayak 2 SKS. Tapi ya itu cukup membuat kita para saintis dan juga mungkin engineer itu bisa punya wawasan yang luas tentang dunia wirausaha gitu kan. Karena pun kalau kita kerja mengembangkan suatu produk kan, tapi kalau misalnya itu tidak menjual dan tidak bisa diterima di market kan, nah sangat disayangkan. Dan itu kayaknya dulu yang terjadi di generasi-generasi sebelumnya Pak. Makanya akhirnya saya senang banget sih waktu itu bisa dapat materi kewirausahaan gitu. Walaupun akhirnya pas dipraktekinnya juga harus menerima kegagalan sih Pak, sebagai part of pembelajaran. Jadi memang lebih banyak otodidak ya sebenarnya. Otodidak ya. sih. Otodidak Lebih nyari sendiri. Iya. Ini menarik sekali memang, karena aku sendiri ya melihat sebenarnya yang anak-anak muda yang bergiat di dunia kreatif, dunia digital itu banyak banget gitu. Iya. Persoalannya memang lalu di kita itu ya ada yang setengah-setengah, ada yang melanjutkan dengan fokus, tetapi juga banyak juga yang berhenti di tengah jalan karena persoalan ya mending cari pekerjaan atau jadi karyawan atau apa gitu loh. Benar. Nah, kalau kalian berdua gimana tuh bisa setelah menetapkan aku mau bisnis seperti ini lalu dijalani dan tetap konsisten gitu. Aku yakin sih sebenarnya pasti banyak tawaran lain ya, baik kalian berdua maupun salah satu gitu. Iya. Nah, gimana tuh biar bisa tetap konsisten gitu. Iya sih, banyak sih yang ngajak nikah ya habis lulus ya. Ngarep tawaran lainnya bukan tawaran pekerjaan ya. Dinikahin, pengennya sih langsung dinikahin sama pengusaha sukses ya Pak Gitu ya. ya. Tapi kan kita banyak maunya, jadinya akhirnya ujung-ujungnya usaha sendiri gitu ya. Sebenarnya balik lagi ke satu hal sih, kalau kita passion terhadap satu hal, mungkin itu yang bikin membedakan orang yang kayak ketika gagal langsung menyerah atau bangun lagi gitu kan. Nah jadi mungkin memang passion kita tuh di dunia wirausaha nggak jauh-jauh mungkin dari kita ngeliat dulu ayah kita berusaha kali ya, karena kan sedikit banyak pasti kita dipengaruhin sama orang tua gitu kan. Ngeliat orang tua kita mungkin kerjanya jadi PNS, ya pasti kita akan terinception PNS itu settle, jelas punya dana pensi, jaminan uang pensiun dan sebagainya. Sedangkan mungkin kalau kami yang orang tuanya berusaha, kita ngeliatnya kan wah papa mama tuh lebih punya banyak waktu nih sama anak ya, apalagi anaknya kembar ya kan. Biasanya lebih repot juga itu kan. Kalau kerja kantoran kayaknya mungkin nggak kepegang gitu kan. Jadi kita ngelihat waktu itu mungkin lebih nilai plusnya menjadi seorang wirausaha yang akhirnya membuat kita tuh tertarik. Gitu. Yes, kita pikir kita bisa kerja kapan aja, ternyata kerja terus. Ya benar. Kalau kita kerja sama orang kan bisa kayak ya udah ada jam-jamnya, tapi kalau ini urusan kerjaan kita sendiri ya kerja terus. gitu. Dipikirnya bisa free of time gitu ya. Biar nggak 9 to 5, taunya malah 7x24. 7x24. Tapi itu memang biasa, artinya membangun usaha itu satu tidak semudah yang dibayangkan, dan yang kedua juga ternyata menyita seluruh energi kalau aku bilang ya, karena pengalamanku sendiri 2009 membangun kantor pengacara, aku pikir juga begitu pada waktu itu. Artinya aku nangani 1-2 kasus mungkin ya cukup butuh waktu 2 jam 3 jam sampai intinya bisa disambi dengan apa aja gitu ya. Ternyata begitu dijalani waktunya habis untuk pekerjaan gitu. Untung istri lawyer juga, tapi itu pun juga waktunya habis. Sama-sama habis dong Pak. Kira-kira di rumah ngobrolinnya masih ada pembicaraan rumah tangga atau ujungnya kerjaan terus ya? Kerjaan terus. Dua-duanya lawyer gitu kan. Wow. Tapi bagusnya kita bisa mengalokasikan kapan ngomong soal rumah tangga, kapan ngomong soal kantor gitu ya. Jadi kalau 24 jam itu 23,5 jam itu kantor, setengah jam rumah.
Tapi hebat ya, udah kerjanya bareng, terus juga setahu aku zodiaknya sama, coba ulang tahunnya bareng sama loh, kayak aku juga Serius? ulang tahunnya bareng kan, Iya. tuh. Terus Terus ini kayak kembaran yang bukan kembar gitu Kembaran ya. yang bukan kembar itu. membangun bisnis bareng terus kompak banget lagi sampai sekarang, keren banget. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, selama teman-teman membangun usaha ini ya, banyak nggak sih atau ada nggak sih support dari pemerintah atau satu program atau apalah dari pemerintah yang dimanfaatkan selama ini?